Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amina radhiyallahu ankum. Wasadisu, dan yang keenam dari mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat yang keenam adalah al-gharimu, yaitu si gharim, yakni orang yang punya hutang. Wahuwa, dan dia salah satun, ada tiga. Man, yang pertama adalah orang tadayana, yang punya hutang, linafsihi, atas nama dirinya, fi amrin mubahin, dalam urusan yang mubah, ta'atan kana aula, ta'atan, orang yang taat ibadah, kana, ada apa orang, aula, atau tidak taat ibadah. In sarrafa, apabila mempergunakan akan hartanya, fi maksiatin, kepada perbuatan maksiat, au fi ghairi mubahin, atau mempergunakan harta kepada selain yang diperbolehkan, ka khomrin, seperti misalnya buat mabuk-mabukan. Wataba, dan kemudian dia bertaubat. Wadhunna, dan diduga sidquhu fi taubatihi, benar padanya, fi taubatihi, dalam taubatnya. Au sarrafahu, atau ia mempergunakan harta, fi mubahin, kepada hal-hal yang diperbolehkan. Fayu'ta, maka diberikan, ma'al hajati, apabila diperlukan, diberikan akan zakat apabila diperlukan, bi ayyahullat dainu, apabila telah sampai pada waktu pembayaran hutang. Wala yaqdiru, dan dia tidak mampu membayarnya, ala awqatihi, atas membayarnya, ala wafaihi, atas membayarnya. Au tadayana, atau yang ketiga, orang berhutang, li islahi dzatil hali, untuk menyelesaikan suatu keadaan, bainal qaumi, di antara kaum, kana ka'an khafa, seperti misalnya dia takut fitnatan, terjadi fitnah, baina qabilataini, di antara dua kelompok. Tanaza'a, yang tanaza'ata, yang saling berselisih. Bisa babi qatilin, dengan sebab pembunuhan misalnya, walau ghaira ajamiyin, sekalipun yang dibunuh bukan manusia. Bal, akan tetapi, walau kalban, sekalipun yang dibunuh anjing. Fatahammala, lalu dia memikul, dainan, akan hutang, taskinan, lil fitnati, yang untuk menyelesaikan terhadap fitnah. Fayu'ta, maka diberikan ia akan zakat, walau ghaniyan, sekalipun dia orang kaya. Au tadayana, atau orang yang berhutang, li dhamanin, untuk menanggung hutang orang lain. Fayu'ta, maka dia diberikan zakat, in a'sara, apabila dia dalam keadaan kesusahan. Ma'al asili, bersama pula susahnya orang yang ditanggungnya. Wa illam yakun, dan sekalipun tidak terjadi
mutabarri'an karena bukan karena Allah, biddhamani terhadap tanggungannya, au a'sarahu atau menjadikan sebab dia susah wahdahu sendirinya, wa kana dan adalah mutabarri'an dia itu orang yang melakukannya karena Allah, biddhamani terhadap jaminan, bi khilafi ma idza dhamina bil idni, berbeda dengan apa yang apabila dijaminkan itu sesuai dengan izin dari yang berhutang. Bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, orang yang berhak menerima zakat yang keenam adalah gharim, orang yang punya hutang. Tapi hutangnya bukan utang rokok sebungkus ke warung ya. Nanti orang punya utang rokok sebungkus ke warung, datang ke panitia zakat, panitia, saya gharim, punya utang sama warung. Utang apa? Rokok sebungkus. Itu nggak masuk pada kategori gharim. Di sini ada 3 macam. Macam yang pertama, man tadayana li nafsihi fi amrin mubahin ta'atan kana aula. Orang ini punya hutang urusan pribadi ya. Baik orang ini orang yang taat ibadah atau tidak taat ibadah, kemudian harta hutangnya dibelanjakan buat maksiat atau bahkan buat minum khamr, mabuk-mabukan misalnya. Tetapi ketika orang ini sudah bertaubat dan diyakini taubatnya itu benar, maka dia berhak menerima zakat mal, zakat harta ya. Jadi ini orang kaya, duitnya banyak, tapi foya-foya ya. Jatuh miskin karena sudah terbiasa hidup foya-foya. Ketika jatuh miskin nggak pingin ketahuan miskinnya, akhirnya dia ngutang ya. Ngutang sama apa? Ojol, apa? Pinjol. Pinjol atau utang yang lain, sampai kemudian bangkrut, sehingga rumahnya saja disita oleh bank misalnya atau oleh yang menghutangkan. Nah, pada saat pailit seperti itu, dia kemudian bertaubat ya. Tadinya enggak kenal musola Darul Mukminin ya. Tapi begitu jatuh miskin, banyak utang ya, dia bolak-balik dari rumah ke musola, dari rumah ke musola ya. Kayak sahabat Abi Dzar ya. Sahabat Abi Dzar itu nggak mau pulang ya. Maunya di masjid mulu. Ditanya sama Rasulullah, Abi Dzar, kenapa kamu nggak pulang-pulang? Banyak yang nagih utang ya Rasulullah, jadi saya nggak berani pulang. Mau nggak aku kasih amalan supaya utangnya cepat lunas? Mau ya Rasulullah. Nah, maka dikasih amalan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal ya. Di antara arti doa ini, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari terlilit hutang dan menjadi tanggungan hidup oleh orang lain. Ini doa Rasulullah yang diajarkan kepada sahabat Abi Dzar. Apakah lunas dengan sendirinya lewat doa? Tentu tidak. Lewat doa Allah berikan jalan keluar, nemu usaha yang gampang, ada hasil dari usaha buat nutup utang. Begitu. Bukan terus duduk aja di musola, nggak pulang-pulang, doa aja. Ya kagak datang-datang rezekinya. Ya Allah,
utang saya banyak, ya, turunkan rizki dari langit, jatuhin duit sekarung, nggak bakalan jatuh, ya, nggak bakalan tuh rezeki jatuh. Itu doa supaya terbebas dari terlilit hutang. Tadi kayaknya dibaca nih sama imam sholat tadi. Ya, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhul wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nah, orang yang seperti itu dia berhak memperoleh zakat. Atau orang itu dia tadayan li islahi dzatil hal bainal qaum. Ini orang gang sini sama orang gang sana itu selisih. Gara-garanya orang gang sana punya kambing, kambingnya dilepas, ya, makan tanaman orang gang sini. Lalu kambingnya dibunuh, ya, bunuh rame-rame sama orang gang sini, orang saking keselnya, gitu. Nah, nggak pada mau ganti rugi. Ini kan berarti ada selisih. Yang dibunuh kambing. Lalu Pak RW bilang, udah biarin, nggak usah tuntut menuntut, saya ganti itu kambing, harganya berapa? Oh, harganya itu karena kambing bagus, harganya 3 juta misalnya, diganti dong Pak RW 3 juta. Ini umpama seperti itu. Nah, berarti Pak RW ini gharim, ya, gara-gara tadayan li islahi dzatil bain. Punya hutang gara-gara mendamaikan orang yang sedang pada selisih. Itu boleh begitu. Ya. Atau misalnya tetanggaan sebelahan, motornya hilang, yang disangka tetangga sebelahnya. Wah, ini nggak ada lain nih, ya, pasti diduplikat ini kuncinya karena pernah minjem dia. Nah, udah engkel-engkelan, ya, sampai mau saling membunuh. Ya udah, kalau begitu kata Pak RW, biarin deh saya yang ganti. Lepas dari siapa yang mencuri, saya yang ganti. Motornya apa? Honda Vario. Berapa duit tuh beli? Atau harga sekarang kira-kira berapa duit? Ya misalnya 8 juta gitu ya. Dapat kan tuh Vario 8 juta? Vario lama dapat kali ya. Nah, nih saya ganti 8 juta. Udah. Nah, itu duit yang boleh ganti. Saya ngutang sama koperasi misalnya, atau saya ngutang duit orang. Berarti saya masuk kategori gharim, atau Pak RW tadi termasuk kategori gharim. Dia berhak untuk memperoleh zakat mal. Berarti zakat mal untuk orang gharim itu nilainya harusnya yang layak. Umpamanya gharimnya tadi 8 juta, ya paling tidak dia mendapatkan harta mal, ya, harta zakat mal, ya separuhnya lah, ya, separuhnya, jadi bisa meringankan beban buat bayar utang itu. Nah misalnya seperti itu. Tapi kalau gharim dapatnya sama kayak fakir miskin, ya nggak bisa buat bayar utang, ya, nggak bisa buat bayar utang. Contoh. Atau tadayana li dhamanin, ya. Orang ini punya hutang karena menanggung hutang orang lain. Ini orang dalam kesusahan, ya. Punya hutang banyak. Dia sudah nggak dipercaya oleh orang buat bayar utang, boleh ngutang. Apa namanya? Bayar utang boleh ngutang namanya apa?
buka lubang tutup lubang. Ya. Akhirnya orang lain yang menjaminkan, biarin deh, utang atas nama saya dah, selesaiin tuh semua utang-utangnya, beres-beresin gitu. Beres-beresin semua, selesaiin. Udah, berarti saya sebagai penjamin itu, karena yang buat menjamin bayar hutang adalah duit boleh ngutang dari orang lain, maka saya punya hak untuk mendapatkan harta zakat mal. Bi khilafi ma idza dhamina bil idni, kecuali yang ditanggung hutangnya bertanggung jawab membayar. Ya udah Pak Haji, tolong dah Pak Haji bayarin dulu dah utang saya. Lah saya nggak punya duit, tolong dah cariin utangan dari mana kek, biar saya nggak ditagih-tagih utang mulu. Saya menjamin nanti utang Pak Haji saya yang bayar, daripada utang saya beranak pinak. Nah, misalnya utang rentenir, itu boleh begitu. Wasabi'u, dan yang ketujuh, orang yang berhak menerima zakat adalah sabilullahi, orang-orang yang ada pada jalan Allah, orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, siapa sabilillah itu? Guru ngaji sabilillah apa bukan? Guru madrasah sabilillah apa bukan? Wahum, dan mereka al-ghuzzatu, orang yang berperang, al-mutawwi'una, mereka yang perangnya karena Allah, bil jihadi, ya, untuk berjihad. Ai alladzina, yakni orang-orang la rizqa lahum fil fai'i, yang tidak mendapati bagian dari mereka atas harta rampasan perang. Fayu'tuna, maka mereka diberikan zakat, walau aghniya, sekalipun dia orang kaya, i'anatan lahum 'alal ghazwi, sebagai bentuk penguat atau bantuan bagi mereka atas keberangkatan mereka dalam perang. Jadi sabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah. Sekarang ada nggak sabilillah? Nggak ada. Perang sama siapa kita? Nggak ada. Perangnya sama ikan paus. Gara-gara ikan paus, katanya adzan nggak boleh di masjid. Ya, di TV. Ya, adzan aja. Kalau gara-gara Paus Paulus datang terus nggak boleh ada suara adzan, nggak boleh ibadah yang lain, itu namanya toleransi yang kebablasan. Ya, toleransinya kebablasan. Ya. Ya, biarin aja pada misa ya silakan. Ya, wayahnya maghrib adzan, sholat ya sholat. Kumandang adzan nggak boleh berhenti gara-gara ya sesuatu hal. Jadi toleransi itu kan memberikan ya keleluasaan kepada agama lain untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Kita memberikan keleluasaan ya kepada agama lain, berarti agama lain juga dalam toleransi memberikan keleluasaan kepada kita. Nah, kalau kita suruh ngasih kelonggaran tapi giliran kegiatan kita ditahan, namanya nggak toleransi. Mana ini jadi ke situ? Ya. Karena lagi rame beritanya ya. Katanya nggak ada adzan, cuman running tag aja. Ya, sudah masuk waktu gitu ya. Adzan aja. Sabilullah, orang yang berjalan, orang yang berjuang di jalan Allah. Kita tidak memiliki musuh yang real, nggak punya musuh yang nyata seperti zaman Rasulullah perang dengan orang kafir, orang musyrik. Lalu kemudian ada sebagian ulama yang menisbatkan sabilillah itu adalah
Di antaranya guru ngaji. Karena guru ngaji itu menegakkan ajaran agama Allah. Tapi guru ngaji yang tidak dapat gaji. Kalau guru ngajinya dapat gaji, dapat bayaran bulanan dari santrinya, dari muridnya, ya nggak sabilillah orang dia mendapat bagian hasil, bagian rezeki. Itu. Jadi orang itu berjuang di jalan Allah, berperang sekalipun dia kaya. Kalau memang dia berjuang benar-benar di jalan Allah, berperang melawan musuh-musuh Islam, maka dia berhak untuk menerima zakat. Wazaminu, dan yang kedelapan ibnu sabili, anak jalanan, orang yang sedang dalam perjalanan kehabisan biaya. Wa huwa, dan dia ala qismaini, ada pada dua bagian. Majaziyin, yang pertama adalah majazi, majas. Majas itu orang itu tidak sedang dalam perjalanan, tapi dia masuk pada kategori ibnu sabil. Wa huwa, dan dia munsyi'u safarin, memulai perjalanan, min baladi maliz zakati, dari negeri yang di situ ada harta zakat. Dia belum pergi, tapi dia mau jalan pergi, padahal biayanya nggak ada. Itu namanya musafir majazi. Dia belum berangkat pergi, tapi dia sudah ada niat jalan dan ada tujuan yang dituju, tapi duitnya nggak ada. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, haqiqiyun wa haqiqiyin, yaitu musafir atau ibnu sabil yang hakiki. Wa huwa, dan dia marun, orang yang lewat, bi baladiz zakati, di negeri yang di situ ada pembagian harta zakat, fi safarihi, dalam perjalanannya. Wadzalika, dan demikianlah, ini ihtaja, apabila dia membutuhkan, bi alam yakun ma'ahu, dengan sebab tidak ada padanya, ma yuwassilu, ma apa-apa yang bisa mengantarkan, hu, baginya, maksudahu, maksud perjalanannya, au malahu, atau hartanya, fayu'ta, maka dia boleh diberikan harta zakat. Man, orang la malalahu aslan, yang dia secara asli tidak memiliki harta. Wa kadza, dan demikianlah, man lahu malun fi ghairil baladi, termasuk pula orang musafir yang dia perlu diberikan bagian dari harta zakat. Orang itu punya harta tapi di kampung orang, di negeri lain, di kampung lain, di kota lain. Al-muntaqili, yang dia akan tuju ilaihi, kepadanya, bisyartin, dengan syarat, alla yakuna safaruhu maksiatan, apabila bepergiannya tidak dalam maksiat. Jadi ada orang yang dia musafir tapi belum jalan, ada musafir yang sudah jalan tapi kehabisan biaya dalam perjalanan. Kalau musafir yang belum jalan, berarti dia memang belum disebut musafir secara hakiki, tapi dia sudah masuk kategori musafir. Lalu dia datang ke baitul mal atau harta zakat, minta bagian, itu kudu dikasih. Yang kedua, ini orang misalnya rumahnya di mana itu, Bandung atau Bogor, dia jalan mau ke daerah Bekasi, sampai di Jakarta bekalnya habis. Nah, kebetulan di Jakarta lagi ada orang bagi zakat mal, maka dia punya hak untuk memperoleh harta zakat mal. Atau dia punya hartanya di Surabaya, ya, dia tinggal di
Jakarta. Untuk mendapati harta di Surabaya, dia harus berangkat ke sana. Keberangkatannya nggak punya biaya, maka dia termasuk ibnus sabil. Atau orang-orang pekerja musiman, misalnya orang kampung mana ya, kerja di Jakarta ya, wayahnya pulang kampung ya, dia gajinya nggak cukup buat pulang kampung, maka dia masuk pada kategori orang-orang yang sedang musafir. Masuk pada kategori musafir. Lah terus misalnya itu pengontrak dia nggak bisa bayar kontrakan, wayahnya lebaran pulang kampung, dia nggak punya duit, nah itu boleh didaftarkan masuk pada kategori ibnu sabil, orang yang dalam kesulitan perjalanan pulang ke kampung halamannya. Qala fil misbahi, berkata seorang ulama dalam kitab Al-Misbah, waqila, dan dikatakan lil musafiri, bagi orang yang musafir, ibnus sabili, yaitu orang yang dalam perjalanan, li talabbusihi bihi ay bisabili wat tariqi, ya, karena pekerjaan dia bihi pada perjalanannya, ay bisabili, yakni pada perjalanannya, wat tariqi pada jalannya, ya, disebut musafir ibnu sabil karena memang dia sedang dalam perjalanan. Qalu, mereka berkata, wal muradu bibnis sabili, dan makna ibnu sabil fil ayati, pada ayat di atas, yaitu man inqata'a an malihi intaha, orang yang ya putus dari dia punya harta, orang yang kehabisan harta pada saat dalam perjalanan. Itu namanya ibnu sabil. Intaha, selesai. Khatimatun, penutup. Wa syartu akhidhiz zakati, dan syarat orang yang boleh mengambil zakat, min hadhihi samaniyati, dari 8 golongan ini, hurriyatun, adalah orang bebas, orang merdeka, wa islamun, dan orang Islam. Yang boleh menerima zakat adalah orang merdeka, orang bebas, dan syaratnya adalah orang Islam. Sekalipun dia sedang dalam perjalanan tapi tidak ada biaya, tapi bukan orang Islam, berarti tidak berhak untuk menerima zakat mal. Wa alla yakuna, dan tidaklah ada orang yang mengambil harta zakat itu Hashimiyan, keturunan Bani Hashim, wala Muttalibiyan, dan bukan pula keturunan dari Bani Muttalib. Jadi keturunan Nabi, keluarga Nabi itu tidak berhak menerima harta zakat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu karena sabdanya Rasulullah sallam, inna hadhihi sadaqata awsakhun nasi, sesungguhnya sedekah ini, yakni zakat ini, adalah kotoran manusia, kotoran orang lain. Harta zakat itu kotoran pembersih dari harta orang lain. Wa innaha, dan sesungguhnya ia la tahillu, tidak halal, li Muhammadin, untuk Nabi Muhammad, wala li ali Muhammadin, dan tidak halal pula untuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a, dan meletakkan, Al-Hasanu, Sayyidina Hasan, cucunya Nabi, Hasan bin Ali, ya, Hasan bin Fatimah binti Rasulullah, meletakkan Sayyidina Hasan fihi, pada mulutnya, tamrotun, ya, yaitu korma, ay min tamrotis sadaqati, yaitu korma dari hasil sedekah. Fanaza'aha, lalu Sayyidina Hasan mengeluarkannya itu korma, fanaza'aha, lalu mengeluarkan
itu korma Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah mengeluarkan korma dari mulut Sayyidina Hasan. Bilu'abihi, dengan air liurnya. Wa qala, dan Nabi bersabda, kih, kih. Ada yang kikhi, kikhi. Ada yang kakhi, kakhi. Bahasa kita lepein, lepein gitu. Ludahin, ludahin. Ya. Inna alu Muhammadin, sesungguhnya kita adalah keluarga Nabi Muhammad. La tahillu lana sadaqat, tidak halal bagi kami untuk menerima harta sedekah. Jadi keluarga Nabi itu tidak boleh menerima harta sedekah, apalagi harta zakat. Bolehnya apa? Harta hadiah. Ya. Kalau harta hadiah boleh, tapi kalau harta zakat, harta sedekah nggak boleh. Kenapa begitu? Sebab al-hadiyatu karamah was sadaqatu rahmat. Hadiah itu penghormatan, kemuliaan. Kalau sedekah itu kesianan. Ya. Maka kita terhadap orang-orang yang kita muliakan, jangan bilang sedekah, tapi bilangnya hadiah. Ya, sekalipun hartanya sama, itu juga. Ya. Ya. Bapak datang ke guru silaturahim, lebaran, bawa beras, bawa apa itu sembako, ya. Itu jangan bilang, Pak Guru, ini hadiah, ini sedekah dari saya, jangan. Ya. Kalau dibilangnya Pak Guru ini sedekah dari saya, gurunya jawabnya, saya nggak terima sedekah, saya bukan orang miskin. Kalau ini sedekah, kasih aja sama orang-orang miskin. Begitu. Terus ngomongnya apa? Hadiah. Pak Guru, ini hadiah dari kami. Itu yang bagus begitu. Ya. Kita bawa barang lamaran, kita serahkan kepada besan perempuan. Itu jangan ngomong sedekah. Ya, ngomongnya hadiah. Bapak calon besan, nih saya wakil dari besan laki-laki, nih saya bawa barang bawaan sebagai sedekah buat Bapak di sini. Jangan, karena sedekah itu kesianan, memelas. Padahal besan ini kan kufu, ya, sepadan. Kalau sedekah kan sama orang yang lebih susah, maka kalimatnya hadiah. Bapak, saya bawa barang-barang ini, ya, semuanya sebagai bentuk hadiah mutlaqah. Hadiah, ya. Karena kalau hadiah itu kemuliaan. Begitu pula kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa makna ausakhun nas, dan makna bahwa sedekah itu kotoran manusia, anna baqa'aha, karena tetapnya itu harta, ya, karena tetapnya itu ausakh, kotoran, fi amfil amwali, pada harta, yudnisuha, mengotori pada harta, kama yudnisus sauba alwasakhu, seperti kotoran yang seperti kotornya baju karena sebab kotoran. Wa qauluhu kih, kih, dan sabda Nabi kih, kih, kama qala as-sibyanu, ya, itu omongan buat anak-anak, ya. Lepein, 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 jangan dimakan, jangan ditelan. Naqalan an Ibni Qasimin, mengambil dari keterangan Imam Ibnu Qasim, huwa bikasril kafi wa tasydidil kha'i, ya. Ada yang membacanya kasrah huruf kafnya, kemudian tasydid kha-nya, kikhi, kikhi. Ada yang sakinatan maksuratan, ya. Ada yang sukun, ya, mati kha-nya, kih, kih. Wa an qamusin, dan dalam kamus
maknanya ada jawazu takhfifil kha'i, ya, membolehkan meringankan huruf kha dengan dimatikan, wa jawazu tanwiniha dan boleh ditanwinkan, ya. Jadi kikhin, wa jawazu fathil kafi, dan boleh dibaca fathah kafnya, kakhi boleh, wa tasydidil kha'i, dan tasydid kha'nya, wa jawazu fathil kafi, dan boleh fathah huruf kafnya, wa hiya ismu sautin, karena itu nama suara, wudi'a, yang ditempatkan, li zajarit tifli, untuk melarang anak-anak, antanawuli syai'in, dari mengambil sesuatu. Wa nuqila, dan dinukilkan pula, anil Ustukhri, dari Imam al-Ustukhri, al-qawlu bijawazi sarfiz zakati. Kaul itu, ucapan itu memberikan kepahaman tentang kaulnya Imam Ustukhri, pendapat Imam Ustukhri, bijawazi sarfiz zakati, akan kebolehan membagikan zakat, ila bani Hashimin wa bani Muttalibin, ya, boleh membagi zakat kepada keturunan Bani Hashim dan keturunan Bani Muttalib, inda mana'ahum min khumusil khamsi, di saat mereka tertolak dari 1/5 dari yang 5, yaitu tentang harta fai atau harta rampasan perang. Jadi ada yang membolehkan. Qala al-Baijuri, berkata Imam al-Baijuri, la ba'sa, tidak mengapa, bitaqlidil Ustukhri, dengan mengikuti Imam Ustukhri, fi qaulihimul ana, atas pendapat mereka al-ana pada hari ini, lihtiyajihim, karena hajatnya mereka akan harta. Jadi kata Imam Ustukhri, ya, Bani Hashim, Bani Muttalib boleh terima zakat, tapi Rasulullah menyampaikan nggak boleh, ya. Nah, kata Imam Baijuri, boleh tapi untuk zaman sekarang, karena kondisi keturunan Rasulullah yang tidak dalam kemampuan memiliki rizki. Kalaupun tidak menerima hadiah, sementara nggak ada rizki lain, maka boleh menerima harta zakat atau sedekah. Wa kana Syekh Muhammad Al-Fudali, dan adalah Syekh Muhammad Al-Fudali rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan rahmat kepadanya, yamilu ila dzalika, ya, condong kepada pendapat itu, ya. Jadi boleh keturunan Rasulullah menerima harta zakat atau harta sedekah, mahabbatan fihim, karena bentuk mahabbah, kecintaan kepada mereka. Nafa'anallahu bihim, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita, bihim, dengan sebab mereka, yakni sebab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, ya, keturunan Rasulullah itu tidak boleh menerima zakat, tidak boleh menerima sedekah. Maka kalau kita sekarang bertemu dengan keturunan Rasulullah, cucu-cucunya Rasulullah, ya, baik ngaku-ngaku ataupun asli cucunya Rasulullah, tugas kita adalah ngasih hadiah, ya, ngasih hadiah, ya, jangan ngasih sedekah, ngasihnya hadiah. Kalau memang dia benar cucunya Rasulullah, kalau cucunya dikasih hadiah, kakeknya seneng nggak? Seneng, ya. Tapi kalau dia cuman ngaku-ngaku cucunya Rasulullah, padahal bukan cucunya Rasulullah, bukan tanggung jawab kita, gitu, ya.
Jadi terhadap polemik yang sekarang sedang terjadi, kita nggak usah ikut campur. Kayak orang minta bantuan buat bangunan masjid, ya. Kan kadang ada tuh naik mobil, ya, terus yang minta bantuan ngecrek ya, kanan kiri berapa orang gitu. Wah, bantuan buat bangunan masjid atau pesantren di kampung anu. Begitu dicek, nggak ada itu bangunan masjid atau pesantren itu. Berarti dia ya, mengatasnamakan nyari bantuan buat pesantren atau buat yatim atau buat bangunan masjid. Nyatanya nggak ada. Itu urusan dia nanti yang nanggung dosanya. Urusan kita mau sedekah, tetap sedekah kita diterima oleh Allah, sekalipun yang nerima sedekah orangnya nipu bohongin kita. Nah begitu. Jadi kita ini tugasnya berbuat baik. Orang itu bohongin atau tidak bukan urusan kita. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.